Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Kaisar Gultom dari kelas HID dengan NIM 15 12 10 16 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, PPT saya ya yang berjudul Keutamaan Sholat dan Bahaya Meninggalkannya. Oke, langsung masuk aja ya. Keutamaan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah ahil dan balik. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari, sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat fardu yang wajib dikerjakan segenap umat Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan banyak keutamaan menjalankan ibadah sholat fardu. Dari sisi kesehatan, sholat tak ubahnya seperti orang yang berolahraga karena semua anggota tubuh bergerak. Aspek kesehatan ini meliputi kecerdasan hati, otak, memperlancar aliran darah, dan memperlancar pencernaan. Dari keutamaan tadi ada 5 keutamaan sholat fardu yang akan saya jabarkan di sini. Yaitu yang pertama adalah mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba-hamba Allah agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Dijelaskan dalam surat At-Taha ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innaniyanallahu la ilaha illa anna falbudni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat At-Taha ayat 14. Yang kedua, menjadi penolong. Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sobri was-shola innallaha ma'as-sobirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan lalu ia mensyukurinya, atau berada dalam cobaan lalu ia bersabar menanggungnya. Yang ketiga adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu mengandung 2 hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis, melalui riwayat Imron dan Ibnu Abbas secara marfu telah disebutkan yang artinya itu, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain dia bertambah jauh dari Allah. Yang keempat adalah penghapus dosa. Dijelaskan dalam surat Hud ayat 114 yang berbunyi, Wa aqimis sholata torafayin nahari wa zulafam minal la'il. Innal hasanati yushibna sayinat zalika zikro lizakirim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Nomor 5 adalah amalan utama. Sholat merupakan amalan utama yang pastinya kita ketahui bahwa amalan-amalan sholat adalah amalan-amalan yang dihisab terlebih dahulu di akhirat. Ada hadis yang menjelaskan tentang ini, yaitu dari hadis dari
Hadis riwayat Bukhari yang artinya itu dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu ada bahaya meninggalkan sholat. Bahaya meninggalkan sholat di sini yang saya jabarkan yang pertama adalah Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Keempat, setiap amalan yang diamalkan tidak akan diberi pahala. Kelima, dosanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Keenam, doa orang-orang soleh tidak akan meliputinya. Ketujuh, ia akan meninggal dunia terhina. Kedelapan, ia akan meninggal dunia kelaparan. Kesembilan, ia akan meninggal dunia kehausan. Seandainya ia minum seluruh air sungai yang berada di dunia ini, niscaya dagangnya tidak akan sirna. Kesepuluh, yang terakhir, Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di alam kubur. Ya, itu presentasi dari saya, itu hasil kerja saya. Jika ada kesalahan atau salah kata yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bila taufik walhidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.